Halo semua, konnichiwa. Kali ini kita akan bahas cara belajar 50 huruf hiragana secara lengkap. Dari video ini, kalian akan paham aturan-aturan cara membaca hiragana dan cara menulis 50 hiragana ini. Sebelum kita menghafal kosakata dan belajar pola kalimat dalam bahasa Jepang, kita harus paham bunyi dan bentuk huruf hiragana ini. Sensei sudah bahas gambaran besar cara belajar bahasa Jepang di video sebelumnya. Jadi, untuk yang tertarik, kalian bisa cek link videonya di kolom deskripsi di bawah. Di video ini kita akan membahas materi-materi berikut ini. Yang pertama, perbedaan hiragana, katakana, dan kanji. Yang kedua, bunyi dari 50 hiragana. Yang ketiga, bentuk dari 50 hiragana. Selanjutnya, 4 aturan bacaan hiragana. Yang kelima, cara menulis 50 hiragana. Dan yang terakhir, latihan menulis perkenalan diri secara singkat. Karena materinya akan lumayan panjang, kalian bisa cek timestamp di kolom deskripsi untuk loncat menuju sesi masing-masing materi ini. Kalian juga bisa atur kecepatan videonya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, mari kita bahas materinya dari yang pertama, yaitu perbedaan hiragana, katakana, dan kanji. Selain huruf alfabet, bahasa Jepang menggunakan huruf yang kita sebut hiragana, katakana, dan kanji. Kalau kita misalkan penggunaan 3 huruf ini dalam bahasa Indonesia, hiragana mirip dengan alfabet. Huruf ini menunjukkan bunyi dalam bahasa Jepang, seperti A, I, U, E, O, dan terdiri atas 50 huruf. Sebagai contoh, angka 1, 2, 3 dalam bahasa Jepang kita sebut dengan ich, ni, sang. Kita bisa tulis bunyi ini dengan menggunakan hiragana. Selanjutnya, katakana mirip dengan huruf miring dalam bahasa Indonesia. Bentuknya berbeda dari hiragana, tapi mereka memiliki cara baca yang sama. Bedanya, katakana digunakan untuk menunjukkan kosakata serapan dari bahasa asing. Contohnya, kata benda seperti toilet dan komputer. Atau nama negara seperti Indonesia atau Amerika. Jumlah katakana sama seperti hiragana, yaitu sekitar 50 huruf. Terakhir, kanji adalah huruf yang unik, di mana dia berbentuk simbol-simbol dan menunjukkan arti suatu kata. Kalau kita misalkan dalam bahasa Indonesia, kanji mirip dengan simbol angka. Misal, 1, 2, 3. Kita bisa menuliskan angka 1, 2, 3 ini dalam alfabet atau menggunakan simbol 1, 2, 3. Kanji juga sama, kita bisa menulis cara baca suatu kata dengan hiragana, tapi kita juga bisa tuliskan kata itu menggunakan simbol-simbol kanji ini. Sebagai contoh, angka 1, 2, 3 bisa kita tulis sebagai ich, ni, sang dalam hiragana, atau bisa juga kita tulis dalam kanji ich, ni, sang. Berbeda dengan simbol-simbol angka dalam bahasa Indonesia, kanji nggak cuma dipakai di angka, tapi dipakai untuk menuliskan hampir seluruh kata dalam bahasa Jepang. Misal, untuk kata api dan air, mereka juga memiliki kanjinya masing-masing. Dalam bahasa Jepang, api kita sebut dengan hi, dan kanjinya berbentuk seperti yang di sebelah kiri. Kalau air, kita sebut mizu, dan kanjinya berbentuk seperti yang di sebelah kanan. Karena jumlah kanji ini sangat banyak sampai beribu-ribu, kita akan belajar kanji ini sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Poinnya di sini jangan terlalu berburu-buru untuk menghafalkan semua kanjinya. Karena orang Jepang juga belajar kanji butuh bertahun-tahun. Mulai dari kelas 1 SD sampai SMP. Bahasa Jepang memiliki 50 bunyi huruf yang disusun oleh 5 bunyi vokal A, I, U, E, O, dan 10 bunyi konsonan A, K, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa. Kalian pasti udah familiar dengan 5 bunyi vokal A, I, U, E, O ini. Jadi, coba kalian hafalkan 10 bunyi konsonan ini, yaitu A, K, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa. Setiap bunyi konsonan ini akan memiliki 5 bunyi vokal A, I, U, E, O masing-masing. Jadi, coba kita lihat bunyinya satu persatu per setiap kelompok. Pertama, kelompok A, nggak susah, bunyinya A, I, U, E, O. Kedua, kelompok K juga nggak susah, bunyinya sama seperti penulisan dalam alfabet, K, Ki,
ku, ke, ko. Ketiga, kelompok sa. Kita harus perhatikan bunyi huruf i di kelompok ini. Bunyinya sa, shi, su, se, so. Kalau ditulis dalam alfabet, bunyi huruf i-nya ditambah h, jadi shi. Keempat, kelompok ta. Kita harus perhatikan bunyi huruf i dan u di kelompok ini. Bunyinya ta, ci, ce, te, to. Kalau ditulis dalam alfabet, mereka bukan ti dan tu, tapi menjadi ci dan ce. Kita harus perhatikan ini nanti saat kita merubah bentuk kata kerja, kita harus ingat-ingat bahwa ci dan ce ini satu kelompok dengan kelompok ta. Yang kelima, kelompok na. Kelompok ini nggak susah, sama seperti penulisan alfabet. Bunyinya na, ni, nu, ne, no. Keenam, kelompok h. Kita harus perhatikan bunyi huruf u di kelompok ini. Bunyinya ha, hi, hu, he, ho. Dia tidak ditulis hu, tapi ditulis menggunakan hu, pakai F. Kadang dibaca F tipis, hu, kadang dibaca F tebal, fu. Coba kalian nanti perhatikan bagaimana cara orang Jepang mengucapkan huruf fu ini. Ketujuh, kelompok ma. Kelompok ini nggak susah, bunyinya sama seperti penulisan alfabet, ma, mi, mu, me, mo. Yang kedelapan, kelompok ya. Kita harus perhatikan bunyi huruf i dan e di kelompok ini. Bunyi huruf i dan e dalam kelompok ini sudah punah dan tidak digunakan lagi. Jadi, kita biasanya menyebut kelompok ini sebagai ya, yu, yo. Kelompok ke-9, kelompok ra. Kelompok ini nggak susah, bunyinya sama seperti penulisan dalam alfabet. Namun, coba kalian ingat bahwa getaran R-nya jangan terlalu kuat. Bunyinya adalah da, di, du, de, do. Kelompok terakhir yaitu kelompok wa. Kita harus perhatikan bahwa bunyi huruf i, u, e dalam kelompok ini sudah punah dan tidak digunakan lagi. Lalu ada satu lagi bunyi huruf spesial yaitu huruf n mati atau n. Biasanya kita tempatkan huruf ini di akhir kelompok hiragana. Kelompok ini biasa kita sebut dengan wa, wo, n. Oke, jadi itu adalah 50 bunyi hiragana. Kebanyakan mirip dengan bunyi penulisan dalam alfabet, namun ada beberapa hiragana yang bunyinya unik. Jadi, coba kalian perhatikan beberapa bunyi yang unik tadi agar tidak bingung saat membaca atau mendengarkan hiragana nantinya. Setelah kalian paham bunyi hiragana ini, mari kita bahas step selanjutnya, yaitu menghafalkan bentuk hiragana. Coba kita lihat bentuknya per kelompok, lalu coba kita latihan untuk membaca beberapa kosakata bahasa Jepang. Pertama, kelompok A. Coba kita lihat. A, I, U, E, O. Sensei baca sekali lagi. Dari kiri. A, I, U, E, O. Untuk latihannya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Kalau kalian butuh waktu, coba kalian pause videonya. Udah? Coba sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, ai, ao, ie. Artinya cinta, biru, dan rumah. Selanjutnya, kelompok K. Coba sensei baca dari kiri. Ka, ki, ku, ke, ko. Sekali lagi. Ka, ki, ku, ke, ko. Untuk latihannya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah? Coba sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, kaki, kako, koko. Artinya, kaki itu buah kesemek. Kako itu masa lalu. Koko itu tempat ini. Selanjutnya kelompok sa. Coba sensei baca dari kiri. Sa, shi, su, se, so. Sekali lagi. Sa, shi, su, se, so. Untuk latihannya, coba baca kosakata di bawah ini. Sudah? Coba sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, asa, ashi, asu. Artinya, asa itu
pagi, ashi itu kaki, asu itu besok. Selanjutnya kelompok ta. Coba sensei baca dari kiri. Ta, chi, tsu, te, to. Sekali lagi. Ta, chi, tsu, te, to. Untuk latihannya, coba baca kosakata di bawah ini. Sudah? Coba sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, te, kata, kita. Artinya, te itu tangan, kata itu pundak, kita itu utara. Selanjutnya kelompok na. Sensei baca lagi dari kiri. Na, ni, nu, ne, no. Sekali lagi. Na, ni, nu, ne, no. Untuk latihannya, coba baca kosakata di bawah ini. Udah? Sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, nana, nani, nashi. Artinya, nana itu 7, nani itu apa. Terus, nashi itu buah pir. Selanjutnya kelompok H. Sensei baca lagi dari kiri. Ha, hi, hu, he, ho. Sekali lagi. Ha, hi, hu, he, ho. Untuk latihannya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, hifu, haka, hata. Artinya, hifu itu kulit, haka itu kuburan, hata itu bendera. Selanjutnya kelompok ma. Sensei baca lagi. Ma, mi, mu, me, mo. Sekali lagi. Ma, mi, mu, me, mo. Untuk latihannya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah? Sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, me, mimi, momo. Artinya, me itu mata, mimi itu telinga, momo itu buah persik. Selanjutnya kelompok ya. Sensei baca lagi. Ya, yu, yo. Sekali lagi. Ya, yu, yo. Untuk latihannya, coba baca kosakata di bawah ini. Udah, sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, ya, yumi, yome. Artinya, ya itu adalah anak panah. Yumi adalah busur panah. Dan yome adalah istri. Selanjutnya kelompok ra. Sensei baca ra, ri, ru, re, ro. Sekali lagi. Da, di, ru, re, ro. Untuk latihannya, coba baca kosakata di bawah ini. Udah? Sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, bacanya tora, tori, saru. Artinya, tora itu harimau. Tori itu burung. Saru itu monyet. Terakhir, kelompok wa. Sensei baca. Wa, wo, n. Sekali lagi. Wa, wo, n. Untuk latihannya, coba baca kosakata di bawah ini. Udah, sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, wani, niwa, kawa. Artinya, wani itu buaya. Niwa itu pelataran. Kawa itu sungai. Oke, itu adalah bentuk dari 50 huruf hiragana. Kalau kita susun dalam tabel, maka akan terlihat seperti ini.
Untuk menghafal semua ini mungkin kita akan butuh waktu. Jadi, kalian bisa membiasakan diri dengan hiragana ini sambil belajar grammar dan kosakata nanti. Lama-lama kita akan mengerti mana huruf yang sering dipakai dan mana yang jarang. Selanjutnya, tambahan dari 50 huruf hiragana, bahasa Jepang memiliki 4 aturan baca hiragana, yaitu bacaan tebal, bacaan ya vokal, bacaan double, dan bacaan panjang. Mari kita bahas satu per satu. Pertama, bacaan tebal. Dalam bahasa Jepang, ada 4 kelompok hiragana yang bisa kita baca tebal, yaitu kelompok Ka, Sa, Ta, dan Ha. Kelompok Ka jadi kelompok Ga, kelompok Sa jadi kelompok Za, kelompok Ta menjadi kelompok Da, kelompok Ha menjadi kelompok Ba, dan kelompok Pa. Mari kita lihat satu per satu. Pertama, kelompok Ga. Kita mengubah kelompok K menjadi kelompok Ga dengan cara memberi tanda petik 2 di kanan atas kelompok K ini. Pengucapannya nggak susah, sama seperti penulisan dalam alfabet. Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Sensei baca lagi. Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Untuk latihan, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, kita baca genki, gaikoku, gohang. Artinya, genki itu sehat, gaikoku itu negara asing, gohang itu nasi. Selanjutnya, kelompok za. Sama seperti sebelumnya, kita mengubah kelompok Sa menjadi Za dengan cara memberi tanda petik 2 di kanan atas kelompok Sa ini. Untuk pengucapannya, kita harus perhatikan bunyi huruf I dalam kelompok Za ini. Dia kita baca Ji, bukan Z. Jadi pakai J. Ji, oke? Sensei baca. Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Sekali lagi. Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Untuk latihannya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, zurui, jikan, zannen. Artinya, zurui itu curang, jikan itu waktu, zannen itu kecewa. Selanjutnya kelompok Da. Kelompok ini juga sama, kita mengubah kelompok Ta menjadi kelompok Da dengan cara memberi tanda petik 2 di kanan atas kelompok Ta ini. Pengucapannya kita harus perhatikan bunyi huruf I dan U. Mereka dibaca Ji dan Zu seperti kelompok Za tadi. Ini mungkin karena lidah orang Jepang nggak biasa mengucapkan di sama du ya. Jarang banget kosakata bahasa Jepang yang mengandung 2 bunyi huruf ini. Jadi, sensei harap kalian jangan terlalu pusing dengan 2 bunyi huruf ini. Coba sensei baca. Da, ji, zu, de, do. Sekali lagi. Da, ji, zu, de, do. Untuk latihannya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri bacanya dango, denwa, toku. Artinya, dango itu kue dango, denwa itu telepon, toku itu racun. Selanjutnya kelompok Ba. Ini sama lagi, kita mengubah kelompok H menjadi kelompok Ba dengan cara memberi tanda petik 2 di kanan atas kelompok H ini. Pengucapannya nggak susah, sama seperti pengucapan dalam alfabet. Coba sensei baca. Ba, bi, bu, be, bo. Sekali lagi. Ba, bi, bu, be, bo. Untuk latihannya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, coba sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri dibaca bara, bing, buta. Ini artinya bara itu mawar, bin itu botol kaca, buta itu babi. Terakhir kelompok Pa. Kelompok ini sedikit berbeda,
kita mengubah kelompok H menjadi kelompok PA dengan cara memberi lingkaran kecil di kanan atas kelompok H ini. Kita sebut ini sebagai cara baca setengah tebal. Pengucapannya nggak susah, sama seperti pengucapan dalam alfabet. Pa, pi, pu, pe, po. Sekali lagi. Pa, pi, pu, pe, po. Untuk latihannya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, Sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, pika-pika, puring, pera-pera. Artinya, pika-pika itu berkilau, puring itu puding, pera-pera itu lancar berbahasa. Selanjutnya, mari kita bahas aturan kedua, yaitu aturan bacaan ya vokal. Dalam bahasa Jepang, selain bunyi vokal A, I, U, E, O, kita bisa membuat bunyi vokal ya, yu, yo dengan cara memberi huruf ya, yu, yo kecil ini setelah hiragana dengan bunyi vokal I. Misalnya, kya, kyu, kyo, atau nya, nyu, nyo. Untuk latihannya, coba baca 3 kosakata di bawah ini. Udah, coba Sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, 100 shashin kaisha. Artinya, 100 itu 100, shashin itu foto, kaisha itu perusahaan. Selanjutnya, untuk latihan yu vokal. Coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, coba Sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, shuto, shumi, shukudai. Ini artinya, shuto itu ibu kota, shumi itu hobi, shukudai itu pekerjaan rumah. Selanjutnya, untuk bacaan yo vokal. Coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah? Coba Sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, josei, shokuji, kyojin. Ini artinya, josei itu perempuan, shokuji itu makan, kyojin itu raksasa. Lanjut, mari kita bahas aturan baca hiragana ketiga, yaitu aturan bacaan double atau tsu kecil. Dalam bahasa Jepang, kita bisa membaca double bunyi-bunyi hiragana dengan memberi huruf tsu kecil di depan hiragana yang ingin kita baca double ini. Misalnya, happa, hoppe, shippo. Saya baca sekali lagi. Happa, hoppe, shippo. Untuk latihannya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, coba Sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri, kippu, kitte, kitto. Ini artinya, kippu itu tiket, kitte itu perangko, kitto itu pasti. Selanjutnya, aturan bacaan hiragana terakhir adalah aturan bacaan panjang. Dalam bahasa Jepang, kita harus memperhatikan panjang pendek bunyi huruf dalam suatu kata. Kita bisa memperpanjang bunyi huruf ini dengan memberi huruf vokal A, I, U, E, O di belakang hiragana yang ingin kita baca panjang. Misalnya, huruf K ditambah A menjadi K, huruf Shi ditambah I menjadi Shi, huruf Tsu ditambah U menjadi Tsu, huruf Ne ditambah E menjadi Ne, huruf Ho ditambah O menjadi O, dan sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa huruf I sering dipakai untuk menggantikan huruf E, dan huruf U lebih sering digunakan untuk menggantikan huruf O. Misalnya, huruf Me ditambah I menjadi Me, huruf Yo ditambah U menjadi Yo, gitu. Untuk latihannya, coba kalian baca 2 kosakata di bawah ini. Udah, Sensei bahas kunci jawabannya. Dari kiri dibaca obasang, yang kanan dibaca obasang. Artinya, obasang itu
bibi atau tante. Oba-sang itu nenek. Selanjutnya coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, sensei akan bahas kunci jawabannya. Dari kiri bacanya oji-sang. Oji-sang. Artinya oji-sang itu om atau paman. Oji-sang itu kakek. Selanjutnya, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, sensei bahas kunci jawabannya. Yang kiri, ototo. Yang kanan, one-sang. Yang kiri artinya adik laki-laki. Yang kanan artinya kakak perempuan. Latihan terakhir, coba kalian baca kosakata di bawah ini. Udah, sensei bahas kunci jawabannya. Yang kiri, oki. Yang kanan, chisai. Artinya, oki itu besar, chisai itu kecil. Step selanjutnya adalah belajar menulis hiragana. Tapi step ini opsional atau enggak wajib, tergantung dengan tujuan belajar bahasa Jepang kalian. Sensei paham kalau belajar baca huruf hiragana aja udah makan banyak energi. Jadi mungkin kalian bisa lengkap dulu cara menulis hiragana ini kalau mau lebih santai belajar bahasa Jepangnya. Tapi kalau kalian mau pergi ke Jepang dan lebih serius belajarnya, kalian harus bisa menulis hiragana, katakana, dan kanji. Jadi kalian harus belajar cara menulis ini. Sebelum sensei bahas cara menulis hiragana ini di kertas, sensei mau bahas cara mengetik bahasa Jepang di PC atau di HP. Pertama, untuk yang di PC, kalau kalian sudah install keyboard Jepang di PC, kalian akan bisa menuliskan hiragana dengan mengetik alfabet. Misal, kalau kalian mengetik watashi, maka kalian akan melihat layar seperti gambar di sebelah kanan ini. Kita bisa memilih untuk merubah hiragana ini menjadi kanji atau tidak. Kita bisa menekan spasi untuk melihat beberapa sugesti kanji berdasarkan hiragana yang sudah kita ketik. Jika kita sudah menemukan kanji yang sesuai, maka kita bisa menekan enter untuk memilihnya. Kalau kalian mau mengembalikannya ke hiragana, kalian bisa menekan tombol F6. Keyboard bahasa Jepang ini agak susah digunakan untuk mengetik alfabet. Jadi, kalau kalian mau mengetik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kalian bisa ganti mode typingnya dengan menekan tombol Alt plus petik yang ada di sebelah kiri atas keyboard. Kita bisa juga mengatur untuk merubah mode typing ini dengan menekan tombol Ctrl plus spasi, tapi kita butuh mengaturnya. Kalian bisa cek link website yang menjelaskan detail cara mengatur shortcut ini di kolom deskripsi. Untuk yang di HP ada dua macam keyboard romaji atau alfabet, atau keyboard kana. Untuk yang keyboard romaji, nggak beda jauh dengan cara typing di PC. Hanya saja, sugesti kanjinya akan muncul di atas keyboard dan bisa kita pilih dengan cara menekan kanjinya. Untuk keyboard yang kana, dia berbentuk seperti ini. Dan setiap tombol hiragana ini mewakilkan bunyi kelompoknya masing-masing. Untuk memilih bunyi I, U, E, dan O, di setiap kelompok, kita harus menekan tombolnya dan swipe ke kiri, ke atas, ke kanan, atau ke bawah. Untuk membiasakan diri menggunakan keyboard ini mungkin membutuhkan waktu, tapi kalau udah biasa, kalian bisa mengetik bahasa Jepang dengan praktis hanya dengan menggunakan satu jari jempol. Oke, itu adalah cara mengetik bahasa Jepang di PC dan di HP. Mari kita bahas cara menulis hiragana yang di kertas. Alat untuk latihan menulisnya ada beberapa pilihan. Pertama, untuk kalian yang mau menggunakan kertas, kalian bisa cari lembaran latihan hiragana di internet dan coba kalian print untuk bahan latihan kalian. Yang terkenal adalah lembar latihan yang disediakan oleh website Tofugu. Kalian bisa cek situs downloadnya di kolom deskripsi di bawah. Untuk yang mau menggunakan HP, kalian bisa menggunakan aplikasi latihan seperti Write It Japanese atau aplikasi kamus seperti Shirabijisho atau Japanese. Coba kalian cek linknya dari kolom deskripsi. Oke, itu adalah alat-alatnya yang bisa kita pakai. Mari kita lihat cara penulisannya satu per satu.
Mari kita mulai dari kelompok A, huruf A. Ada 3 goresan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Kedua, huruf I. Huruf I ini ada 2 goresan, 1, 2. 1, 2. Seperti itu. Selanjutnya huruf U. Huruf U ini ada 2 goresan, 1, 2. 1, 2. Seperti itu. Terus untuk huruf E. Huruf E ini juga 2 goresan. 1, 2. 1, 2. Selanjutnya huruf O. Huruf O ini ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya kelompok K. Dari huruf K ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya huruf Q ada 4 goresan, tapi jadi 1 ini. 1, 2, 3, 4 harusnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya huruf Q. Ini 1 goresan saja. 1. Sekali lagi. 1. Oke. Terus huruf Q. Huruf Q ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Selanjutnya Ko. Ko ada 2 goresan saja. 1, 2. 1, 2. Selanjutnya kelompok Sa. Kita mulai dari huruf Sa. Ini sebenarnya ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya huruf Si. Ini 1 goresan saja. 1, 1. Seperti itu. Selanjutnya huruf Su. Ini 2 goresan. 1, 2. 1, 2. Seperti itu. Selanjutnya huruf C. Huruf C ini 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Terus huruf So. Huruf So ini 1 goresan. 1. 1. Seperti itu. Untuk kelompok Ta. Kelompok Ta huruf Ta ada 4 goresan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya huruf C. Huruf C ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. Ya, selanjutnya huruf Cu. Cu 1 goresan saja. 1. 1. 1. Seperti itu. Untuk T 1 goresan juga. 1. 1. Seperti itu. Selanjutnya huruf To. Huruf To 2 goresan. 1, 2. 1, 2. Seperti itu. Selanjutnya kelompok Na. Huruf Na ada 4 goresan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Untuk huruf Ni ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk Nu ada 2 goresan saja. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Seperti itu. Untuk Ne, ini juga 2 goresan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Untuk huruf No, ini 1 goresan saja. 1. 1. 1.
Selanjutnya kelompok H. Huruf H ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya huruf H ini 1 goresan. 1, 1, 1, seperti itu. Untuk huruf U ada 4 goresan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Untuk huruf H. Huruf H ini 1 goresan saja. 1, 1, 1. Seperti itu. Untuk huruf H ada 4 goresan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Untuk kelompok Ma, huruf Ma ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk huruf Mi ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Seperti itu. Untuk huruf Mu ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk huruf Me ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Seperti itu. Untuk huruf Mo ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk kelompok Ya, huruf Ya ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus huruf Yu ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Untuk huruf Yo ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kelompok Ra, huruf Ra ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Untuk huruf Ri ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Untuk huruf Ru 1 goresan saja. 1. 1. 1. Untuk huruf Re ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Untuk huruf Ro ini 1 goresan. 1. 1. 1. Terakhir kelompok Wa, huruf Wa ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Terus huruf Wo ada 3 goresan ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir huruf N. Ini 1 goresan saja. 1. 1. 1. Seperti itu. Oke, itu adalah cara menulis 50 huruf hiragana. Untuk latihannya, kalian bisa print out lembaran latihan hiragana atau install aplikasi latihan menulis hiragana di HP kalian. Terakhir, Sensei mau tutup materi ini dengan memberi kalian target untuk latihan menulis atau mengetik perkenalan diri secara singkat dalam bahasa Jepang.
Untuk bagian katakananya, sensei tulis dalam alfabet huruf miring atau warna kuning. Jadi untuk yang udah bisa katakana, boleh kalian tulis menggunakan katakana. Tapi untuk yang belum bisa, boleh kalian tulis dalam hiragana atau dalam alfabet juga boleh. Kalian nanti bisa tulis dengan katakana setelah kita belajar cara menulis katakana di video selanjutnya. Kita akan buat perkenalan diri secara singkat dengan alur seperti ini. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Arianto, asal Indonesia. Salam kenal. Dalam bahasa Jepang, kita mengungkapkannya seperti ini. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Arianto desu. Indonesia shushin desu. Dozo, yoroshiku onegai shimasu. Yang harus kita perhatikan di sini ada beberapa huruf yang kita tulis H, namun kita baca sebagai wa. Ini adalah cara baca spesial untuk huruf yang kita sebut dengan partikel atau joshi atau kata bantu. Kita akan bahas detailnya di video grammar nanti. Tapi untuk kali ini coba diingat bahwa ada beberapa huruf H yang akan kita baca dengan wa dalam kalimat-kalimat bahasa Jepang ini. Lalu untuk nama orang dan nama-nama negara Indonesia, ini termasuk dalam kata serapan. Jadi kita akan menulisnya dalam katakana. Kalian bisa ganti nama sensei menjadi nama kalian, dan nama negara Indonesia jadi nama kota asal kalian. Hai, minasan, taihen otsukaresama deshita. Kali ini kita sudah bahas cara belajar 50 huruf hiragana secara lengkap dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana mirip dengan alfabet, katakana mirip dengan huruf miring, dan kanji mirip dengan simbol-simbol seperti simbol angka. Yang kedua, kita sudah bahas bunyi 50 hiragana. Hiragana tersusun dari 5 bunyi huruf vokal, a, i, u, e, o, dan 10 bunyi konsonan, akasatana, hamayarawa. Kita juga sudah bahas setiap bentuk dari 50 hiragana. Lalu kita bahas 4 aturan baca hiragana, yaitu bacaan tebal, bacaan ya vokal, bacaan double, dan bacaan panjang. Selanjutnya, untuk yang lebih serius dan harus bisa menulis hiragana, kita sudah bahas urutan menulis masing-masing hiragana. Dan yang terakhir, kita sudah membuat target untuk bisa menulis atau mengetik perkenalan diri secara singkat. Semoga dengan video ini kalian bisa menguasai cara baca dan cara menulis hiragana. Di video selanjutnya, sensei akan bahas cara belajar baca tulis katakana. Terima kasih telah menemani sensei di akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 最後までこの動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。